Saya boleh share screen ya? Silakan Pak Topal. Oh, mana dia nih? Kok nggak ada? Tunggu bentar ya. Bentar, ini dia. Udah kelihatan? Sudah Pak, tinggal memperbesarnya aja Pak. Oh iya, saya gedekan ya. Segini? Udah oke. Iya Pak, silakan. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Ini saya ngambil dari fotonya Pak Jarwo. Jadi cuma di copy paste saja ya, copy paste. Nah, ini kita bicara tentang uang ya, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa yang akan kita dengar pada perikop kali ini nggak langsung tentang uang ya, tapi tentang mamon. Nah ini ya, tentang mamon. Jadi walaupun nanti kita akan bahas ini mamon itu dalam pengertian uang, karena kaitannya nanti dengan cerita tentang bendahara ya, tentang bendahara. Oke, kita akan mulai nanti urut-urutannya seperti ini, Bu Bapak. Urut-urutannya kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu ya sumbernya. Sumber yang akan kita bicarakan bersama, sumber yang akan kita pelajari bersama, yaitu dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 31. Oke, ini tadinya saya baru bukan berkhayal ya, membayangkan ini ayat 1 sampai 31 ini bicara tentang uang. Ya, ternyata saya terpaksa harus mendalami semua kan gitu Pak Jarwo ya. Jadi nggak mungkin cuma 1 sampai 10. Tadinya saya pikir 1 sampai 10 aja cukup, ternyata enggak. Nah, ini Ibu Bapak nanti tolong kita menyimak karena di sini saya juga mengalami agak kesulitan begitu ya. Jadi pelan-pelan saya mencoba mengurainya karena apa yang akan kita dengarkan tentang bendahara, tentang uang, tentang mamon itu berkaitan akrab dengan yang paling bawah nanti. Ya, yang paling bawah itu yang berkaitan dengan Lazarus dan orang kaya. Perumpamaan Lazarus dan orang kaya, dan itu ada kaitannya dengan ahli Taurat. Ini kan jangan kita sebentar ya, saya ceritakan sedikit. Jadi ini antara Yesus dengan ahli Taurat. Bukan dengan murid atau bukan dengan orang umum secara biasa, enggak, tapi ini betul-betul perdebatan atau diskusi antara Yesus dengan ahli Taurat. Dan perlu kita ketahui bahwa kitab Lukas waktu itu sudah ya mungkin dalam pendahuluan, tapi saya ulangi sedikit kaitan dengan ini. Kitab Lukas itu kan pusatnya pada redemption, jadi penebusan. Nah, kitab Lukas ini melihat kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru bukan sesuatu yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang menyambung. Jadi kalau Perjanjian Lama tanpa Perjanjian Baru dia nggak sempurna. Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama dia tidak akan bisa dimengerti. Makanya Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun yang akan diubah. Nah ini penting nih. Kata-kata ini sangat penting karena kita nggak boleh melihat Alkitab atau kesaksian Alkitab atau kalimat-kalimat Alkitab itu terpenggal ya. Jadi kalau dalam teolog kan mengatakan ya sudah pokoknya kalau perjanjian baru ya cuma pengertian perjanjian baru. Enggak. Saya melihat perjanjian baru hanya dapat dipahami kalau kita juga memahami latar belakangnya yaitu perjanjian lama ya. Makanya nanti kita juga akan lihat ke sana ya berkaitan dengan bacaan kita pada saat ini. Minta dimaafkan kalau ada kesalahan dalam penjelasan atau kecepatan ya. Nanti bisa langsung istilahnya tolong dihentikan Pak Jarwo kalau kecepatan ya. Iya Pak, diingatkan nanti. Ya. Oke, kita mulai dengan Lukas pasal 16 ayat 1. Saya baca pelan-pelan ya. Cukup besar ya mudah-mudahan ya. Cukup Pak, mau saya bacakan Pak? Boleh Pak, tolong. Panjang soal pelan-pelan ya Pak. Bentar ya Pak. Lukas 16 ayat 1 sampai berapa gitu ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya,
Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersuka ria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian,
Aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Terima Iya, Pak. kasih Pak Jarwo. Untung dibantu saya, kalau enggak udah serak-serak ini. Ya, Ibu Bapak, tadi saya ulangi lagi sedikit ya, saya sengaja menyendirikan ini. Kan Lukas 16-18 ini aneh gitu ya, tiba-tiba kok muncul ini gitu ya. Apa hubungannya dengan mamon? Apa hubungannya dengan uang? Ternyata ini hubungannya dengan tafsiran. Nah, nanti ya, ini bagaimana cara orang menafsir Alkitab, ya, menafsirkan Torah. Nah, itu nanti kita akan lihat karena dalam percakapan ini kan tadi saya sudah katakan bahwa ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, kan gitu, orang-orang yang memang tahu banget tentang firman Tuhan. Nah, nanti ini juga berkaitan dengan diskusi atau percakapan antara Yesus dengan ahli Taurat. Oke, mudah-mudahan sudah sedikit dibayangkan ya, ayat 1 sampai 31. Saya pelan-pelan ya, nanti kalau misalnya agak kecepatan tolong dihentikan. Oke, mari kita lihat dalam Lukas pasal 16. Pak Jarwo sudah dibagikan ya Pak anunya ya, slide-nya ya. Oh, belum, Pak. Supaya bisa diikut. Oh, Belum, belum Pak. ya? Ya. Udah. Oh, saya Ya baginya udah nggak sekarang, apa-apa. Pak. Saya pelan-pelan kalau gitu. Ya. Supaya saya bagikan sekarang, Pak, supaya Bapak Ibunya bisa kalau bisa ngikutin ini, bisa ngikutin di HP-nya masing-masing, Pak. Ya. Nah, makanya dibagikan nanti aja ya, Pak. Iya, baik. Ya. Oke ya, saya mulai dengan Lukas 16. Ayat 1 sampai 10 ini dulu nih. Ya. Jadi kita mesti nangkep dulu inti beritanya. Inti berita dari perumpamaan ini terdapat pada ayat 10. Ketika Yesus berbicara kepada ahli Taurat tentang mamon. Ya, dan ini dikaitkan akrab dengan perumpamaan tentang bendahara yang curang, ya, bendahara yang curang. Artinya ini mau mengarah kepada bagaimana stewardship ya, bagaimana seseorang itu mestinya mengelola uang. Ya, itu anunya ya. Ya kira-kira kenapa sih kok Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Dan apa kaitannya nanti dengan yang paling bawah tadi? Yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus orang miskin. Oke ya, pelan-pelan. Di dalam ayat 10, inti dari perumpamaan ini, berita intinya adalah ayat yang keberapa tadi ya? Ayat yang ke-8 kalau nggak salah ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 10 itu, Pak. Ayat 10 ya. Pak. Terus hubungannya apa nih? Dengan tadi perumpamaan tadi hubungannya apa sih sebetulnya? Nah, ini menarik ini Bapak ya. Yang namanya uang, tapi disebut sistem mamon ya, karena kaitan dengan bendahara tadi, oke lah kita ngomong aja uang. Itu kan punya nilai tukar dengan besaran yang bermacam-macam. Nah, kita tahu sekarang uang ini bukan lagi hanya cuman rupiah atau dolar dan lain sebagainya, sekarang sudah mulai blockchain itu ya, orang mulai bicara tentang mining dan lain sebagainya, kemudian juga tentang apa sih itu Bitcoin dan lain sebagainya ya. Itu tapi juga arahannya juga sebagai nilai tukar kan begitu ya. Lalu uang juga sesuatu yang berharga dalam kehidupan di dunia ini. Sebab dengan uang seseorang dapat menguasai dunia. Ya, saya ambil contohnya pernah dengar tentang Mark Zuckerberg. Angel menteri. Ya, Mark Zuckerberg itu masih muda dia ya. Dikatakan kemarin saya dengar ada yang bilang 134
triliun rupiah, ada yang mengatakan ribuan triliun rupiah. Orang mengatakan istilahnya tuh membakar loh, kalau membakar ya, merugi untuk mendirikan metaverse yang nanti akan menjadi pengganti dari apa, bukan YouTube, apa namanya tuh, Facebook ya. Tapi apa yang saya mau katakan di sini, saya tidak akan bahas itu. Yang saya mau katakan di sini, orang melihat bahwa wow, luar biasa nih, dia mau berkorban, mau mengorbankan uang sedemikian besar untuk kemajuan teknologi. Tapi ada yang membahas katanya bahwa seperti Facebook yang lalu, tujuan daripada dia membakar uang atau menggelontorkan uang sebanyak itu, tujuannya adalah untuk menguasai dunia. Nah, ini dia ya. Jadi dengan metaverse itu nanti dia akan menjadi nomor satu lagi dari sisi teknologi, dan ini berarti dia juga akan menguasai dunia. Nah, kita lihat di sini berarti uang tadi ya bisa dipakai untuk menguasai dunia. Pertanyaannya adalah siapa menguasai siapa? Siapa memakai siapa? Siapa menggunakan siapa? Apakah Zuckerberg yang menggunakan uang atau uang sebetulnya yang sedang memanfaatkan Zuckerberg? Nah, ini ya. Jadi sampai di sana dulu saya berikan ininya, lalu kemudian kita masuk. Ibu Bapak, ini menarik ini. Ternyata bagi Yesus masalah yang berkaitan dengan mamon, pengelolaan uang itu adalah perkara kecil. Perkara yang lows ya, yang jadi perkara yang rendah, perkara yang remeh-temeh. Loh, padahal dunia mengatakan bahwa uang itu adalah sesuatu yang besar, yang utama malahan gitu kan. Ya, karena uang itu menolong katanya gitu. Kalau uang memang bukan segala-galanya kan gitu ya. Tapi tanpa uang orang nggak bisa membeli segala-galanya kan gitu. Jadi dibolak-balik seperti itu. Jadi dunia mau mengatakan bahwa yang namanya uang itu begitu sangat penting. Tapi untuk Yesus enggak. Ini adalah perkara kecil yang paling kelihatan. Gitu ya. Nah, apakah kita setia dengan pengelolaan kecil ini tadi? Karena apa? Kalau kita mengatakan saya mau melayani Tuhan. Nah, mau melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana dengan yang kelihatan? Bagaimana dengan saya mengelola uang, perkara kecil ini? Kan gitu ya, segala sesuatu kan mulai dengan perkara yang kecil. Saya merenungkan, Ibu Bapak. Wah, selama ini kalau gitu, saya telah melayani Tuhan dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam hal. Yang menjadi pertanyaan kemudian, malah pertanyaannya mengarah kepada masalah uang. Bagaimana dengan uang? Anda memanfaatkan pengelolaan uang itu seperti apa di dalam dunia ini? Kan uang itu kan dititipkan kepada kita ya. Uang itu dipinjamkan Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana kita mengelola uang itu? Apakah kita yang mengelola uang itu atau justru uang itu yang mengelola kita? Oke, kita lihat lagi ya. Ini sementara saya kasih anunya dulu, depannya dulu seperti apa gitu ya. Ini yang sangat menggetarkan, Ibu Pak. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Ibu Bapak, tadi kalau kita perhatikan sedikit, ada ayat tadi yang mengatakan bersahabatlah dengan Mamon. Betul ya? Saya ke atas sedikit ya. Iya, Saya ke atas. Ayat berapa tadi ya? naik Pak. Naik di ayat 9. Ayat 9 ya. Nah, ini dia. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini luar biasa nih. Tafsiran mengenai hal ini ternyata berkembang sangat banyak sekali. Misalnya kalau kita dengar ya, tentang teologi kemakmuran, pernah dengar ya? Nah, itu malah mengatakan, loh ini loh, Yesus saja mengatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi bersahabatlah dengan dia. Ya, coba kita lihat ya, bersahabatlah dengan dia, karena Yesus sendiri mengatakan hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya di sini Yesus mengatakan bersahabat, kenapa? Karena mamon ini adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan.
Ya, kalau mamon itu sama dengan uang, jadi uang itu harus dikelola dengan sebaik mungkin. Maksudnya gitu ya, bersahabat dalam pengertian merawat dia dan mengarahkan itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Tetapi, nah, kalau misalnya mempergunakan mamon tidak jujur itu, yang tidak dapat menolong kita lagi, kalau kita nggak bisa mengendalikan lagi, ya tentu kita harus melepaskan itu dan mengarahkan kepada keabadian, mengarahkan kepada apa yang abadi, kehidupan yang abadi. Jadi bukan pada kehidupan yang sementara, tapi pada kehidupan yang abadi. Nah, saya kembali lagi ya. Nih, jadi kira-kira tadi latar belakangnya seperti itu ya. Seorang hamba tidak akan mengabdi kepada dua tuan. Yesus begitu keras. Nggak bisa. Dua-dua menjadi tuan. Siapa yang menjadi tuanmu? Mamonkah atau Tuhankah yang menjadi tuanmu? Kan begitu Bapak ya. Ini berat, ini pergumulan sangat berat nih, karena ini kan realita ya dalam hidup kita ya. Apakah kita akan mengandalkan mamon atau kita mau malah mengandalkan Tuhan? Dalam kenyataannya ya, dalam kenyataannya sering kali kita malah menggunakan nama Tuhan demi mamon. Nah, ini yang ngeri kan. Demi untuk mendapatkan uang itu malah menggunakan Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang malah dipakai itu ya untuk supaya mendapatkan mamon. Nah, aneh kan ini ya, malah yang Tuhan yang dipakai untuk itu. Jadi mamon ini begitu sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Yesus tegas nih. Yang mana? Anda mau milih untuk bersama dengan Tuhan, menggantungkan kehidupan pada Tuhan atau kepada mamon? Nah, dia mau mengatakan bahwa nggak bisa dua-duanya ya, karena ini nggak apa istilahnya ya, nggak terintegrasi, nggak bisa menyatu gitu loh antara mamon dan ini. Kalau kita membenci, katanya kalau kita membenci apa mamon, baru kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita membenci mamon. Tapi kalau kita mengasihi mamon berarti kita mengarah kepada membenci Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Nah, ini yang nggak disukai banyak orang. Karena banyak orang kan berpikir waktu kecil manja, begitu dewasa berfoya-foya. Nanti kalau sudah tua meninggal masuk surga, kan gitu ya. Jadi semuanya serba, kalau bisa ya sebisa-bisanya dua-duanya gitu loh. Apa iya? Tapi Yesus mengatakan tegas, enggak. Cuma salah satu, yang mana yang akan menjadi penguasa di dalam hidupmu? Mamonkah atau Tuhankah? Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada orang Farisi nih sekarang. Dimunculkan peran dari orang Farisi. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Jadi kalau mencemoohkan berarti seperti apa ya? Mencemoohkan berarti mengarah kepada seperti lu gak, kamu kan kayak seperti nggak ngerti apa-apa. Kami ini kan para ahli Taurat yang tahu persis apa kata firman Tuhan, apa kata Taurat tentang mamon, tentang uang. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, ini Bapak Ibu, kita pelan-pelan di sini. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, ini saya pelan-pelan di sini ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa memang mereka tahu firman Tuhan. Memang mereka membaca firman Tuhan, bahkan menguasai firman Tuhan. Yang menjadi masalah adalah apakah itu cuma sekedar pengetahuan atau memang ketika seseorang itu membaca firman Tuhan dengan hati nuraninya. Ini beda nih. Apakah ketika saya membaca firman Tuhan, saya membacanya dengan jujur? Atau saya membaca firman Tuhan itu hanya untuk membenarkan pikiran saya? Kan bisa begitu Ibu Bapak ya. Nah, katanya kalau ahli hukum, ya dia bisa menggunakan trik-trik hukum atau strategi hukum atau apa celah-celah hukum agar dia tidak terhukum, kan gitu ya. Nah, saya bayangkan saya sendiri kena kritik nih ya. Kalau seorang teolog kan kayak gitu ya. Dia tahu tentang hukum Allah dan dia juga bisa tahu celah-celahnya ya, gimana supaya hukum Allah ini bisa mendukung pemikiran saya. Jadi saya bisa membenarkan. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Hati-hati, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi yang sangat penting dalam pembacaan firman Tuhan bukan semata-mata pengetahuan atau pengertian kita, tapi kita harus baca dengan jujur. Artinya apa? Kita harus melihat keseluruhan. Nggak boleh cuma sepenggal. Sekarang kan kita sering dengar ya tentang
kamu akan diberkati oleh Tuhan kalau kamu selalu bersandar kepadanya. Nah, ini ya kita lihat sedikit sekarang ayatnya ada di dalam kitab Ulangan. Ini yang menjadi andalan ya, bahwa menurut orang-orang Yahudi, menurut ahli Taurat, bisa kok kita hidup bersama-sama ya, mamon dengan Tuhan. Ya, seperti di sini coba kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 1. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ini ya, saya kasih warna merah, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Coba kita lihat ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan. Jika engkau mendengar suara Tuhan, ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5 demikian juga, ya, bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6 juga demikian. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Coba kita perhatikan Ibu Bapak, menarik sekali, karena ini yang menjadi pegangan. Pokoknya kamu dengar aja suara Tuhan, pasti kamu akan diberkati. Nah ini ya, pokoknya kamu dengar aja suara Tuhan, maka kamu akan diberkati. Tetapi mereka lupa ya, ini kan cuma sebagian, ini loh. Ini yang dibaca oleh ahli Taurat itu untuk membenarkan hidup mereka. Tadi kan makanya mereka mencemooh ya, membenarkan bahwa nggak ada masalah kok. Ya, saya punya 2 tuan itu nggak ada masalah. Ya, seperti ini kan. Jadi ini tandanya kalau orang itu kaya, kalau orang itu makmur, maka dia adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini kita mesti hati-hati ya dengan ini karena apa? Ternyata mari kita lihat dalam Ulangan 15 yang sebelumnya ya. Dalam Ulangan 15, katakan demikian, pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu, setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya, janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ayat 3 ya, dari seorang asing boleh kau tagih, tapi piutang harus kau hapuskan. Nah ini ayat 4 nih, tekanannya di sini. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat 5, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya tambahkan sedikit lagi. Ini ya, ayat 6, tapi saya mau, ini hampir sama tadi ya semuanya, saya cuma mau lihat ayat 8-nya, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, dan memberikan pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluan mereka, keperluannya, seberapa ia perlukan. Ini tadi kan konteksnya tentang orang miskin, orang-orang Israel yang miskin, orang-orang Israel yang membutuhkan, ya jadi needly, sesuatu kebutuhan. Nah, ini kaitannya dengan pengelolaan uangnya, Ibu Bapak ya. Makanya dikatakan ini ya, kita kembali lagi nanti Lukas 16 ayat 12 tadi ya. Ini yang di atas tadi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Waduh, saya waktu baca ini bingung ya. Ini maksudnya apa ya? Ya, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, bagaimana mungkin saya mengatakan pada tetangga saya, rumahmu saya kuasai ya, saya akan ngelola ya, marah-marah ya, langsung manggil polisi kali gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ini maksudnya apa ya? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi maksudnya di sini adalah, kalau kaitan tadi dengan yang memberkati tadi ya, aku akan memberkati kamu, tetapi ini aku pinjamkan pada kamu atau aku titipkan pada kamu supaya kamu bisa melihat, ini prinsip stewardship ya, supaya kamu bisa melihat tentang keberadaan orang lain, bagaimana hartanya orang lain. Apakah ada sesuatu yang dia butuhkan? Jadi pertama-tama prinsipnya adalah bukan saya mengelola harta saya dulu, tapi saya mengelola harta orang lain. Harta dalam pengertian di sini keadaan orang lain, harta dalam pengertian di sini kebutuhannya orang lain. Ini maka hidupnya
seseorang itu akan diberkati. Hidup bangsa Israel itu akan diberkati. Hanya kalau dia memikirkan yang lain. Kan gitu ya Bapak ya. Nah, ayat ini selanjutnya bukan dengan kisah orang kaya. Nah, ini nanti kita kaitkan pelan-pelan dikaitkan dengan Lazarus dan orang miskin. Masuknya ke sana. Baru nanti kita tahu. Tahu ayat ini maksudnya apa ya? Kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, bagaimana Tuhan akan menitipkan harta yang kekal itu kalau kita dikasih kepercayaan kecil aja nggak bisa ngelola dengan baik? Bagaimana malah kita yang disetir ya oleh uang, oleh perkara kecil itu? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya akan melayani Tuhan yang nggak kelihatan? Sementara yang kelihatan yang Tuhan percayakan kepada kita itu nggak bisa kita kelola untuk kebahagiaan orang lain, ya. Oke. Makanya kemudian ada cerita tentang ini ya, seorang kaya dan lain sebagainya, yang cerita tentang Lazarus. Ibu Bapak bayangkan, orang kaya ini apa salah dia jadi orang kaya? Sama sekali tidak. Ya, Tuhan tidak mengatakan kalau orang kaya itu salah karena dia punya kekayaan. Nah, ini nanti kalau ke sana kita larinya ke Karl Marx ini ya jadinya ya. Jadi seolah-olah pokoknya dicurigai lah ya orang-orang yang kaya itu pasti karena korupsi, karena ini, karena penipu, karena segala macam. Enggak, Tuhan tidak mengarah ke sana. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan adalah kalau kamu diberkati dalam hidupmu dengan kekayaanmu, ingatlah selalu bukan mengelola dulu hartamu, tapi kelola hartanya orang lain dulu. Artinya melihat dulu kebutuhan orang lain, sesamamu. Karena untuk itulah kita dititipi oleh Tuhan. Nah, untuk apa sekarang Tuhan ngasih kita terus, memberkati kita terus, kalau itu hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kisah dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya, ini orang kaya ini ya dikatakan di situ setiap hari dia bersukaria, hidup dalam kemewahan, berfoya-foya. Sementara di depannya dia ada seorang miskin yang kelaparan, Lazarus yang kelaparan. Ya, dan dia nggak peduli dengan keadaan Lazarus, dia cuma ngasih sisa makanan, ya. Padahal dia betul-betul seorang yang needy, seorang yang membutuhkan. Jadi ketika melihat harta orang lain yang kurang tadi itu, mestinya sesegera mungkin di sini orang kaya itu harus memberikan kepada orang miskin tadi, berbelas kasihan, berbagi. Karena memang untuk itulah Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan keuntungan, memberikan harta itu kepada kita. Ini arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Nah, apakah kita mau setia dengan perkara kecil? Untuk Tuhan ini masalah uang itu adalah masalah remeh-temeh. Karena ada yang lebih besar lagi. Nah, bagaimana kita mau dikasih perkara yang besar? Kalau dengan perkara yang kecil saja, kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. Kalau dititipi Tuhan sesuatu yang kecil saja, kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, ini yang menarik, Bapak. Sedikit lagi nanti baru kita akan mendiskusikannya. Saya kembali kepada ayat 78 tadi ya. Bentar. Ya, kemudian matilah ini tadi ya, matilah orang miskin itu. Lalu yang menarik adalah di sini. Ketika dia sudah meninggal dunia, ya ini ceritanya kan orang kaya itu kemudian berada di neraka ya. Lalu kemudian dia mengatakan suruh Lazarus mencelupkan jarinya dan lain sebagainya. Ini kan di neraka ya. Terus Abraham, anak ini ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang menarik adalah ayat 27, kata orang itu, orang kaya ini, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ibu Bapak perhatikan di sini enggak? Setelah dia di neraka, kok bisa ya? Sepertinya dia bertobat dan sepertinya dia punya belas kasihan. Pertanyaannya adalah dia mau berbelas kasihan sama siapa? Dia hanya bisa berbelas kasihan, berbagi ketika dia ada di dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, ya tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan itu. Semuanya sudah terlambat. Nah, ini yang mau diungkapkan. Jadi, ketika ada di dunia, itulah sebetulnya tugas dan tanggung jawab kita untuk mengelola harta yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, sampai di sini Bapak, nanti mungkin kita bisa melanjutkan dengan diskusi ya tentang beberapa hal tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi nanti kalau nggak kita akan ulang-ulang di sini ya. Karena saya juga terus mengulang-ulang ya. Kembali lagi mencoba memahaminya untuk memahami perikop ini tadi. Baik Pak Jarwo, mungkin sementara itu dulu Pak ya, kita diskusi dan saya juga mau belajar nih kita. Ya. Terima kasih Pak Tuman memberikan penjelasan yang meluas kepada pelajaran kita kali ini. Terima kasih Pak Tuman. Kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk lebih memperjelas pemahaman, mungkin dengan bertanya, mungkin dengan sharing, atau yang mendiskusikan sebuah bagian dari topik tadi lebih dalam bersama Pak Tumbal. Waktunya dipersilakan. Pak Jarwo, saya. Ya. Dengan Krismanto, Pak Jarwo. Oh iya, sebentar, Pak. Saya cari Pak. Bapak di. Oh Pak Kris. Ya. Monggo Pak Kris. Pak Pendeta. Langsung aja. Ya. Saya mau tanya hubungannya yang tadi terkait dengan di ulangan yang disebut dengan orang asing. Utang piutang. Putus-putus ya Pak, sorry. Ya Pak, saya juga mendengarnya terputus-putus. Ya, ditutup, gambarnya tutup aja gimana Pak, supaya sinyalnya enggak. Ya. Di videonya ditutup dulu Pak Kris. Videonya. Ya. Tadi kan ada di kitab Ulangan juga disebutkan ya, terkait dengan orang asing untuk urusan utang piutang ya Pak. Iya. Maksudnya orang asing ini apa ya Pak Pendeta? Siapakah orang asing? Kalau saudaramu kan enggak, tapi kalau orang asing mungkin kalau dengan utang piutang dapat ditagih kembali gitu loh. Mungkin apa penangkapannya itu ya? Itu aja. Demikian. Terima kasih. Ya Pak, saya berkaitan dengan orang asing ini kalau dalam perjanjian lama, setahu saya Pak ya, dalam perjanjian lama itu kan memang orang Israel itu yang dianggap orang dalam, katakanlah gitu ya. Sementara orang asing ini orang yang memang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, atau katakanlah yang bukan umat dengan satu umat dengan umat Israel. Oleh karena apa? Yang pertama-tama tentu yang kecil dulu kan Pak, mendeteksi dulu. Jadi ketika kita mau membantu katakanlah orang lain yang di luar sana, sementara yang paling kecil dulu, skop yang paling kecil keluarga kita. Nah, keluarga kita sendiri bagaimana? Kan kita yang melihat kebutuhannya mereka. Kadang-kadang kan kita mikir, wah saya tak membantu yang di sanalah. Padahal di depan kita ini, kan gitu Pak. Itu orang asing sebentar, yang ini dulu prioritas, yang di depan kamu. Nah, selalu kan Tuhan mau mengatakan begitu. Bagaimana kamu mau melayani hal yang besar, perkara besar? Kalau yang perkara kecil, yang kelihatan ini aja, kita nggak bisa setia. Itu Pak kira-kira. Jadi ini jangan skop yang besar, yang kecil ini dulu aja, yang kelihatan di depan mata. Karena kan kita seringkali begini, nantilah saya akan memberi, ya kalau uang saya udah banyak, kan sering begitu ya. Nanti kalau saya, cuan saya, pendapatan saya bertambah nanti ya, misalnya proyek saya menang dan lain sebagainya, saya akan kasih. Hati-hati, segala sesuatu dimulai dengan perkara kecil. Kalau kita punya 100.000, ya sudah, kita mau ngasih 1.000 atau mau ngasih 500, silahkan mulai gitu loh. Jangan nunggu sampai 1 juta nanti. Karena apa? Ketika kita punya 1 juta atau 1 miliar, belum tentu juga nggak menjamin kita akan ngasih kan. Karena nggak pernah kita mulai dengan yang kecil. Nah itu yang Yesus mengatakan, mulailah dengan yang kecil, lakukan. Kita mengatakan, saya mau melayani, layani. Tapi sekarang coba, yang kecil dulu lakukan. Pelayanan apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini Pak yang Yesus mau mengatakan yang konkret-konkret lah. Apa sih sebetulnya? Mudah-mudahan menjawab, Pak. Amin, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Tumbal, kalau boleh saya ingin menanggapi yang Lukas 16 ayat 12 tadi. Ya. Secara sederhana dan menurut keseharian gitu, Pak. Ya. Jadi yang dibahas di situ adalah cara seseorang memenuhi suatu tugas yang kecil tapi merupakan bukti yang terbaik dari kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih besar lagi. Hal itu jelas ya dalam hal-hal yang bersifat profesional gitu ya Pak. Orang yang kerja di kantor dan sebagainya gitu. Tidak ada orang yang bakal dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi
tanpa sebelumnya membuktikan bahwa ia juga sanggup untuk melaksanakan hal-hal yang kecil. Ya. Kalau memahami dari Lukas 6 ayat 12 ketika dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Itu punya pengertian kalau kau sebagai karyawan, sebagai orang yang mengabdi kepada orang lain, dan kau tidak setia, kau korupsi, kau nyolong juga gitu. Pada waktu nanti kau punya usaha sendiri gitu, punya hartamu sendiri yang dikelola orang lain gitu, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, dicolong juga, seolah-olah kayak gitu. Ya. Dari penjelasan awal tadi, Pak, sepertinya Yesus itu memperluas dan melanjutkan prinsip itu sampai kepada kekekalan. Ya. Seolah dia ingin berkata begini, di atas dunia engkau dipercayakan dengan benda-benda yang sebenarnya bukan sungguh-sungguh milikmu. Meskipun itu sekarang adalah SHM dan sebagainya gitu, Pak. Kalau engkau meninggal, engkau tidak akan dapat membawa benda-benda itu ke dalam liang kuburmu. Benda-benda itu tidak dapat menjadi milikmu yang permanen. Sebaliknya, jikalau kau berfokus pada kekekalan, di surga engkau akan memperoleh apa yang sungguh-sungguh dan yang secara kekal menjadi milikmu. Dan apa yang engkau akan peroleh di surga tergantung pada bagaimana engkau menggunakan benda-benda di mana engkau hanyalah bendahara yang dititipi tadi itu gitu. Mungkin itu, Pak, mudah-mudahan bisa lebih menyederhanakan pemahaman. Terima kasih, Pak Tumbal. Ya, makasih Pak. Jadi memang ini kan Yesus mau berpikir, jangan mikiri kamu dulu. Jangan mikiri kamu dulu. Itu kan makanya jelas kan, orang kaya tadi kan ketika dia mendapatkan kekayaannya, yang salahnya dia itu dia mikirkan dirinya dia sendiri. Seperti bendahara itu loh Pak. Bendahara yang tadi itu kan karena dia mikirin diri dia kan. Dia sudah curang, dia masih mikirin lagi strategi. Bagaimana supaya nanti kalau dia dikeluarkan, dipecat, dia masih bisa aman gitu loh Pak. Dan bosnya senang. Iya. Sama-sama bajingan itu, Pak. Bosnya senang dan mengatakan dia cerdik. Gitu. Cerdik sebagai orang dunia loh Pak ya. Cerdik sebagai orang dunia. Nah ini kan biasanya gitu Pak. Kalau orang yang tulus itu sedikit cerdik. Kalau orang cerdik biasanya sedikit tulus kan gitu. Ini kebolak-baliknya kan di situ ya. Nah Yesus mau katakan dia kecerdikannya kecerdikan dunia. Nah, kalau kamu sebagai orang yang mengenal aku, kecerdikannya mestinya kecerdikan yang abadi. Strateginya tuh bukan strategi pendek, tapi strateginya strategi yang panjang. Kan gitu, Pak. Strategi keabadian. Kan makanya tadi kan saya mengatakan dari awal, Lukas itu fokusnya pada redemption, pada penebusan. Pada kekekalan itu loh, Pak. Jadi selalu Lukas mau mengingatkan melalui perumpamaan ini, masalah uang itu remeh-temeh. Hal-hal yang kamu lihat di dunia itu sesuatu yang kecil, yang remeh-temeh, tapi Tuhan percayakan itu kepada kamu. Nah, jangan engkau mengatakan mau melayani aku yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja, kamu tidak bisa mengelola dengan baik. Kan ini yang dititipkan Tuhan toh sama kita. Betul, Pak. Uang, macam-macam, Pak ya. Ada harta, ada kekayaan, ada jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Sama sekali nggak salah. Tapi ketika itu hanya untuk diri kita dulu, nah itu yang kemudian jadi keliru kan gitu. Mikirin orang lain dulu nih prinsipnya gitu Pak. Mikirin orang lain, kebutuhan dulu, orang lain seperti apa. Ya saya jadinya Ahok Pak. Tadi dikatakan baik tuan maupun bendahara itu adalah bajingan gitu Pak. Sama jahat. Enggak sih Pak, jadi kan Tuhan mengumpamakan di sini, dia cuma mau mengatakan ya sebetulnya ini emang cerdik ya, kita harus akui orang ini sangat cerdik dalam mempersiapkan masa depannya dia. Lalu pertanyaannya dengan para murid sebetulnya, terus kamu gimana sebagai orang percaya? Apa yang kamu persiapkan untuk masa depan kamu? Kamu harus cerdik mempersiapkan masa depan kamu. Kalau yang orang dunia saja cerdik untuk mempersiapkan masa depannya, Anda juga mesti cerdik untuk mempersiapkan masa depanmu sebagai orang percaya. Nah, kira-kira di sana Pak. Jangan cuma dunia yang cerdik, kamu juga mesti cerdik gitu loh Pak. Tapi kecerdikannya beda dalam mempersiapkan masa depan. Ini rumit ya Pak. Terima kasih Pak Tumbal. Bapak Ibu yang lain silakan kalau mau melanjutkan diskusinya. Oh, ada pertanyaan di chat Pak dari Bang Maruli. Oh iya, 16, 17. Mohon dijelaskan pengertian Lukas 16 ayat 16 sampai 17 dan juga tadi Bapak bilang ayat 18 yang punya tafsiran sendiri.
Ya, baik. Terima kasih, Pertanyaan Pak. kedua, jika sewaktu-waktu Terima kasih. ditanyakan kepada kita tentang ayat-ayat Alkitab yang mana, Ya, bisa jadi bertanya karena tidak tahu, tapi ada juga yang bertanya karena ingin menguji ayat-ayat tafsirannya, tentu sesuai dengan masa atau zaman ketika ayat tersebut terjadi. ya. Ketika misalnya si penanya ngotot tentang pengertian ayat 9 tadi, padahal maksud yang sesungguhnya bukan demikian. Paham, Pak? Ya, ayat 16 kan, Pak ya? Pasal 16, ayat Sorry. 16 17. Ya, pasal 16 ayat 16 ya, Pak, tadi. Kalau nggak Ya, salah. dan Kan 18. sampai 18 tadi ya. Tadi Iya, makanya 18 kan saya sendirikan. Kok aneh nih tiba-tiba kok bicara tentang Menceraikan istrinya. menceraikan istri, apa hubungannya kan gitu. Nah, tadi ini Pak, jadi kita mesti lihat yang di atasnya. Kan ini tadi diskusi antara Yesus dengan orang Farisi. Nah, orang Farisi ini yang dikritik oleh Yesus sebetulnya. Karena orang Farisi ini orang yang kenal Tuhan tadi kan. Kalau nanti meninggal masuk surga. Kalau hidup dia kaya, meninggal masuk surga, gitu loh, kira-kira gitu loh, Pak. Jadi semuanya itu dapat dua-duanya, dapat mamon juga dapat Tuhan. Nah, Yesus bilang enggak, ini yang marah nih, Pak. Orang Yahudi marah. Enggak, kalau kamu mau dengan Tuhan ya dengan Tuhan, kalau mamon ya mamon. Jangan sampai kamu yang dikuasai oleh mamon. Kalau kamu dikuasai mamon, Tuhan tidak bisa menguasai kamu. Nah, ini kaitannya dengan tadi saya mengatakan ini kaitannya dengan cara membaca Alkitab. Orang Farisi ini kan ahli Taurat ya, yang membaca Alkitab. Ini peringatan juga untuk saya, untuk kita semua saya kira dalam membaca Alkitab. Karena saya terus terang ya sering juga ya untuk membenarkan argumentasi saya, cari-carilah ayatnya mana kan gitu kira-kira gitu ya. Tapi nanti ayat yang kira-kira nggak mendukung itu ya diumpetin dulu lah. Misalnya saya ini orang yang suka memberi. Maka saya carilah ayat-ayat yang memberi. Tapi begitu tentang berdoa, saya nggak begitu suka kan. Nah, yang berdoa itu nggak pernah saya bahas. Kita berapa kali di Pondok Indah misalnya bicara soal akhir zaman, soal penginjilan, pernah nggak? hampir jarang banget ya, sorry ya. Kenapa? Karena kita nggak interest, kan nggak boleh kayak gitu dong. What? Ya, masa hanya dengan pengertian kita, ya dengan kenapa meninggal? Ma? HP ku meninggal. Enggak kok Pak, masih ada. Oh enggak Pak, sorry Pak. Aduh enggak, tak mute dulu. Tiba-tiba mati punya saya Pak. Mohon maaf, silakan lanjut Pak. Saya pikir ada orang meninggal. Saya kira ada yang meninggal. Kaget iki Pak Depiye. Ya, kembali lagi tadi ya. Sampai di mana tadi? Taurat. Cara membaca. Jadi cara membaca. Nah, biasanya kan kita membaca Alkitab seperti yang kita inginkan. Artinya, ya padahal Alkitab itu kan satu kesatuan. Ada penginjilan di dalamnya, ada berdoa di dalamnya, ada hal memberi di dalamnya, ada kepedulian di dalamnya. Tapi yang seringkali kita baca itu cuma bagian yang kita sukai. Dan seringkali juga hanya untuk membenarkan argumentasi kita. Nah, ini yang dikatakan sama Yesus tadi, tidak membaca dengan hati nurani. Bacalah dengan hati nurani, bacalah dengan jujur. Bukan dengan pikiran semata-mata, karena pikiran kan bisa manipulasi ya. Tapi hati nurani itu nggak bisa manipulasi. Hati nurani itu jujur. Jadi ketika kita baca Alkitab, ya kita harus baca dengan jujur. Kemarin kan di acaranya Bu Vera tadi, apa sih kemarin itu? Yang apa Pak? Yang dari Jogja yang datang Pak Daniel, acaranya Pak. Oh iya, kebetulan saya nggak bisa ikut Pak. Ya, soal doa itu loh Pak. Ya, itu kan bagaimana solitude. Bagaimana itu menarik sekali bagaimana kita membaca Alkitab dengan jujur, dengan hati nurani. Jadi bukan dengan pikiran tapi kita dengan hati nurani. Jadi biarlah Alkitab itu bicara sama kita. Nah, dengan cara begitu maka kita diperkaya. Nah, di sini ayat 16 ya, saya balik lagi pada ayat 16. Sorry, mulai dari ayat 15 dulu Pak ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan Allah, di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi Yesus mengkritisi mereka karena mereka, ahli Taurat itu membaca tidak dengan hati. Karena Tuhan mengetahui hati. Jadi mereka membaca dengan pikiran mereka, pemahaman mereka. Nah, ketika mereka betul membaca dengan hati, dengan jujur, maka ayat itu akan bicara apa yang sebenarnya.
Dia akan mengkritisi kita, menegur kita, tapi juga meneguhkan dan menghibur kita. Nah, lalu masuk kepada ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ini masih terus berlaku ya. Jadi nggak ada satu iota pun, tadi kan dibilangnya, tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang digantikan. Nah, kan ini Yesus kan datang sebagai orang perjanjian baru. Dia tidak mengatakan bahwa ini berlalu, ini perjanjian lama. Ini nggak berlaku nih. Firman Tuhan perjanjian lama nggak berlaku. Enggak, Yesus tidak mengatakan begitu. Meskipun dia adalah orang perjanjian baru. Tapi dia mengatakan bahwa perjanjian lama itu saya nggak mau menghapus seiota pun. Maksudnya gini, maksudnya supaya ahli-ahli Taurat itu jangan cuman mengambil sebagian dari apa yang mereka pahami. Mereka harus membaca Alkitab, melihat Alkitab itu dengan jujur secara keseluruhan. Apa yang Alkitab itu katakan. Kalau Alkitab mengatakan menginjili, ya penginjililah. Kalau orang Alkitab mengatakan pemberitaan firman, ya pemberitaan firmanlah. Kalau orang mengatakan peduli, ya pedulilah, gitu loh. Atau berdoa, ya berdoalah, kan gitu loh. Secara keseluruhan gitu. Jadi jangan kayak apa dipenggal-penggal gitu ya. Nah, ini makanya dikatakan hukum Taurat, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi kalau menggagahi di sini kan caranya dia gitu loh. Pokoknya dia mau menguasai firman Tuhan itu. Kan ahli Taurat kan begitu. Dia menguasai firman Tuhan itu, dengan menguasai firman itu, bukan firman itu, tapi tidak seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan maksudkan, tapi seperti rumusannya dia sendiri. Nah, kita hati-hati nih, seringkali kan kita bikin peraturan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Jadi kita mesti selalu koreksi. Kalau kita bikin sesuatu yang namanya, katanya basicnya adalah, ini sesuai firman Tuhan loh, sesuai firman Tuhan. Ntar dulu, ya kita lihat dulu secara keseluruhan, apa betul seperti itu. Karena kadang-kadang peraturan-peraturan yang kita buat itu lebih sulit ya ketimbang apa yang firman Tuhan utarakan. Nah, itu makanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ini sangat ekstrim ya. Yesus mengatakan, ya ini nggak akan pernah lenyap ini. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru harus dibaca sebagai satu kesatuan. Dia nggak boleh dibaca parsial-parsial, nggak boleh ya. Jadi itu yang mesti dipegang terus gitu. Nah, ini saya kira peringatan untuk kita semua ya, bahwa kita seringkali kan cuma baca misalnya jangan kamu khawatir, ya sudah cuma itu aja kita hafal-hafal kan gitu ya, yang lain nggak kita ingat-ingat lagi, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Atau kita cuma mendengar misalnya bahwa anugerah Allah itu sesuatu yang gratisan, sesuatu yang cuma-cuma. Ntar dulu Mek, ada kata-kata perumpamaan Yesus yang mengatakan ya kerajaan Allah itu seumpama harta terpendam di tanah kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan tanah itu kamu akan menjual semua hartamu supaya mendapatkan tanah itu. Berarti kan yang namanya anugerah itu atau karunia itu bukan sesuatu ya betul ya, anugerah itu bukan sesuatu yang tanpa bayar kan gitu ya. Bukan sesuatu yang murahan atau sesuatu yang cuma-cuma, enggak. Ternyata ketika kita ikut Yesus, harganya adalah seluruh hidup kita. Jadi siapa yang mengatakan bahwa itu murahan dan gratisan? Enggak. Makanya kan mesti dibaca secara keseluruhan kan. Enggak bisa cuma sepenggal bahwa Yesus menyelamatkan, ya dan amin, selesai. Enggak bisa kayak gitu. Tapi yang lainnya juga gitu harus dipahami. Kira-kira gitu Pak. Mungkin mudah-mudahan jadi panjang sekali saya jelaskannya. Oh, sorry. Lalu ayat 18 Pak. Ini menarik ini jadinya. Ini menarik jadinya. Kenapa? Nah ini kalau mau dikatakan kasarnya sexual abuse ya. Jadi demi untuk pikiran mereka tentang perceraian, ya mereka mau membenarkan yang namanya perceraian gitu loh. Ya dari pihaknya para ahli hukum Taurat itu. Jadi dibolak-balik sedemikian rupa yang tadi ya. Kembali lagi, ini contohnya. Misalnya Yesus mengatakan kalau orang cerai dan orang yang cerai itu dinikahi dengan orang lain, dia juga berzina. Ini contohnya seperti ini. Tapi kan orang bisa memutarbalikkan kan gitu ya. Kalau dia ahli memahami firman Tuhan, menguasai firman Tuhan, dia bisa pakai ngambil celah gitu, ngambil celah dari manapun untuk membenarkan pikiran dia. Nah, kira-kira itu Pak ini ya, urutan-urutannya ke sana. Mudah-mudahan dipahami atau semakin sulit. Paham sih Pak. Soalnya pertanyaan kedua juga tadi saya rasa sudah dijawab juga. Maksudnya tergantung bagaimana kita menguasai ayat-ayat tersebut. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih. Saya harus belajar memang. Makasih Pak.
Pak Jarwo, saya mohon kesempatan Pak untuk bertanya Pak. Pak Gunawan. Pak Tumpah, selamat malam. Ya, malam. Malam Pak Tumpah. Pak, saya tertarik ke yang bagian terakhir ketika orang kaya itu minta kepada Abraham agar mengutus Lazarus mengunjungi saudaranya 5 orang itu loh Pak. Ya. Nah itu ada sesuatu yang mengusik saya itu. Ya. Musa nggak didengar, orang yang balik dari orang mati juga nggak didengar. Ini saya melihat perumpamaan terhadap Yesus sendiri, Pak. Betul, Pak. Apa benar begitu? Betul, Pak. Ya. Bilangin Musa aja nggak mau, apalagi jangankan orang yang kembali dari yang bangkit dari kematian. Pada Nabi Musa aja nggak mau dengar gitu kan. Ya. Gimana, Pak? Ya, ini kan, terima kasih. Ya, Pak. Makasih, Pak Gunawan. Jadi ini kan emang kembali kepada diskusi dengan ahli Taurat kan, Pak. Ahli Taurat kan mengetahui tentang Yesus yang dibangkitkan kan gitu. Bahkan sudah tahu pun mereka tetap tidak mau bertobat kan. Tetap tidak mau menerima gitu loh. Ya, apalagi ya tadi, memang ini keluarganya egois kan. Jadi ketika mereka datang pun tetap nggak percaya. Jangankan dia yang diutus, Abraham, Musa. Sementara Yesus diutus pun dia nggak percaya. Lah terus ya seperti nggak ada harapan lagi, Pak. Kembali lagi karena ya memang dari hatinya sudah seperti itu. Memang ini Pak, ini ceritanya berkaitan dengan yang sudah bangkit pun sudah datang itu nggak diterima. Ini kan kritik untuk orang-orang ahli Taurat tadi, Pak. Kritik untuk mereka. Jadi mereka sudah tahu, tapi toh mereka nggak mau menerima itu. Sudah diingatkan dengan itu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak Tumpah. Ada satu lagi nih. Ya, Pak. Silakan, Pak Gunawan. Mengomentari Pak Jarwo tadi. Ya. Yang soal orang yang dipercaya pada hal-hal yang kecil akan dipercaya pada hal yang besar begitu. Ini praktisnya Pak Jarwo menghubungkan dengan pekerjaan begitu ya. Iya, Pak Gunawan. Itu saya setuju Pak Jarwo. Lalu kasih, Pak. ketika mengurusi hartanya orang lain dan tidak dipercaya begitu ya, ya nggak dapat untuk dirinya sendiri bisa nggak dapat semua itu. Saya suka dengan penafsiran Pak Jarwo itu yang praktis gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Dari pengalaman ya Pak Jarwo. Iya Pak, dan dari belajar. Bapak Ibu yang lain silakan. Oh Pak Tumpah, ada pertanyaan dari Pak Kris di chat. Saya bacakan ya Pak. Ya. Pada Lukas 16 ayat 8 dikatakan, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Pertanyaannya, apakah dengan ketidakjujuran itu bisa dikatakan tidak salah atau tidak dosa? Iya, Pak. Jadi begini, Pak, ayat 8 ini kan seperti apa sih anekdot ya? Apa seperti contoh untuk para murid gitu loh. Seperti itu. Iya. Jadi Tuhan tuh memuji bendahara yang nggak jujur itu. Karena kenapa? Ia bertindak dengan cerdik. Lanjutannya kan gitu. Cerdiknya apa? Dia sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yaitu jangan-jangan nanti dia akan miskin kan gitu. Nanti nggak punya rumah karena dia nggak punya keterampilan apapun kecuali ngelola uang kan gitu ya. Tapi sekarang dia ketahuan bahwa dia curang kan gitu. Ya, tapi dia cerdik nih. Dia persiapkan strategi apapun untuk mengamankan dirinya. Nah, ini dipuji oleh tuannya. Yesus mau mengatakan bahwa sebetulnya ini kan kaitannya dengan anak-anak dunia kan gitu ya. Anak-anak dunia kan bawahnya ada keterangannya Pak ya. Anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Betul. Ya kan gitu ya. Nah, kalau anak-anak dunia sudah memikirkan masa depan mereka dengan strategi bagaimana mengamankan dirinya secara dunia ya. Mestinya anak-anak orang percaya, anak-anak terang itu juga cerdik gitu loh. Kadang-kadang terlalu tulus tapi nggak cerdik. Nah ini yang terjadi. Tulus tapi nggak cerdik gitu ya. Jadi harus cerdik juga untuk membuat strategi apapun supaya dia nanti aman dalam kehidupan abadinya, kehidupan kekalnya gitu loh. Itu Pak kira-kira. Jadi kalau orang dunia ini sudah memberikan contoh ya bahwa mereka itu
mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan, mestinya kita juga sebagai orang percaya mempersiapkan juga sebaik mungkin, yaitu Tuhan. Karena memang ini konteksnya kekekalan, Bapak. Iya. Jadi ceritanya ini Yesus mau mengarahkan pada kehidupan yang kekal. Maka tadi dikatakan apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu kecil sebetulnya. Nah, kalau kita dipercaya dengan yang kelihatan ini aja nggak bisa, bagaimana kita mau dipercaya dengan hal yang besar, perkara-perkara besar yang nggak kelihatan itu. Maaf Pak, mudah-mudahan saya pengertiannya kayak gitu sih. Saya coba muter-muter juga apa ini, maksudnya apa ya? Memang menarik itu Pak Pendeta. Jadi kalau saya berpikir begini Pak Janda, ini kan masalah berarti kredit itu kalau saya konotasinya bukan positif ya. Kan mengaku hutang yang seharusnya katakan tadi 100 tapi diakuinya 80. Jadi ada selisih. Nah, selisih itu dianggap sebagai sesuatu yang pada ujungnya itu Tuhan menyatakan kamu cerdik. Dan cerdik ini dalam arti ditanggapi oleh seorang Tuhan yang notabene Tuhan, nah, kalau saya ngomong itu sesuatu yang disebut positif. Apakah itu gitu loh? Pak Tubal, saya boleh menyampaikan tanggapan yang lain, Pak Tubal? Ya, monggo Pak, silakan. Menarik sekali sebetulnya yang ditanyakan Pak Kris, perumpamaan ini tadi ya. Apakah Tuhan itu Tuhan? Enggak, rasanya perumpamaan ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Yesus cuma memberikan perumpamaan, ada peminjam, ada tuan, dan ada bendahara. Dan di komentari itu dikatakan baik peminjam, tuan maupun bendahara itu bajingan, Pak. Orang-orang yang tidak jujur sebetulnya. Bendaharanya ketahuan tidak jujur kan, korupsi ya Pak ya. Oleh tuan yang hanya memikirkan dirinya sendiri itu, dia terkagum-kagum melihat cara dan strateginya bendahara itu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kenapa para peminjam juga disebut bajingan? Karena dia mau diajak kong kali kong begitu. Kan nggak ada keuntungannya bagi bendahara itu kan Pak. Untung bagi si peminjam aja. Tuannya yang dirugikan juga geli gitu ngelihat gitu. Nah, tapi pesannya di belakang itu merangkum cerita bahwa anak-anak dunia itu cerdik. Anak-anak Tuhan juga harus cerdik. Makanya pesannya lengkap. Tuluslah seperti merpati dan cerdiklah seperti ular. Nah, Yesus mengatakan, pergunakanlah mamon yang tidak jujur itu. Ya, kita boleh menggunakan fasilitas di dunia ini, sekalipun itu tidak jujur, tapi cara kita menggunakan tetap harus jujur gitu. Supaya ketika hal-hal yang fana tadi itu yang tidak bisa kita bawa mati itu tidak dapat menolong kita lagi, kita itu selamat di kemah abadi, Yesus katakan begitu ya Pak ya. Jadi menggunakan apa yang duniawi itu untuk tujuan kekekalan. Sehingga ketika yang duniawi sudah tidak dapat menolong lagi, ketika kita mati misalnya, tempat kita itu sudah ditentukan jelas ketika kita menggunakan apa yang duniawi tadi untuk tujuan kekekalan. Mungkin begitu kali Pak Tubal. Ya Pak, setuju Pak. Sudah disempurnakan. Saya juga belajar loh Pak, ini saya juga belajar. Benar Pak Pendeta Tumbal. Mas Jarwo. Bang Dapot silakan. Pak Kris, terima kasih Pak Kris. Terima kasih juga sharingnya, sama-sama. Ya. Bang Dapot silakan. Ya, gini. Jadi melanjutkan tadi apa yang disampaikan Mas Jarwo, ya juga mungkin teman-teman juga bisa juga sharing ya. Kok rasanya kalau kita berteman atau mempergunakan mamon yang tidak jujur, atau kita lebih relate ya keadaan sekarang. Misalnya kita bekerja di satu perusahaan gitu sebagai kita bekerja dengan perusahaan yang menjalankan praktek yang tidak beretika, ya tadi menggelapkan pajak atau apapun bentuknya ya. Kok rasanya sulit banget ya kita berada dalam lingkungan itu ya. Jadi kalau bilang Mas Jarwo tadi bilang bahwa kita tetap menjalankan, kayaknya sih nggak akan bertahan lama itu. Ya. Nggak akan pernah dipakai kita. Misalnya gini, ada apa? Kamu bikin dong ini, harganya kamu naikkan. Ya, kita bisa dapat keuntungan. Oh nanti gimana pajaknya? Oh ya nanti kalau pajaknya kecil kan. Itu kan dalam suasana yang sangat dilematis dan realita hidupnya banyak sekali. Dan kalau kita seolah-olah harus menjalankan kejujuran, nggak panjang lah umurnya itu. Nah itu yang saya mau bilang, yang barangkali yang
ayat 9 itu sulit banget itu, ya. Ya, tapi memang ujungnya indah bahwa kalau Mammon itu tidak pakai lagi, tidak bergunakan lagi, ya memang kita ada tempatnya di kemah abadi, ya. Ya nggak gitu, Mas Jarwo ya? Enggak. Ini Iya. Kesulitan kita kadang-kadang sih, Bang, adalah membenturkan secara langsung apa yang dikatakan itu dengan kita gitu. Artinya gini, seolah-olah kita yang dihadapi bekerjalah dengan Mammon yang tidak jujur itu, lalu tidak jujurlah. No. Sekarang kita bekerja di perusahaan multinasional gitu. Emang kalau bos kita yang paling tinggi itu nggak jujur, kita juga harus nggak jujur? Nggak juga, gitu kan? Artinya, ya saya lah yang contohnya ya Bang ya, misalnya sebagai apa namanya GM Learning and Development gitu Bang. Apakah saya harus mengikuti kebijakan atau keputusan-keputusan dibuat oleh maha bos saya itu yang mungkin memang betul sekali nyata dia tidak jujur, dia menipu. Tapi apakah pekerjaan saya harus ikut menipu? Kan tidak. Tetapi tetap bekerja sama dengan mereka. Gunakan itu untuk tujuan kekekalan. Nah, saya yang learning and development tadi mengajarkan kebenarannya gitu. Mungkin kayak gitu, Bang. Nggak harus kita yang harus head to head. Dia tidak jujur, kita harus melakukan ketidakjujuran juga. Kan masih banyak lapis, banyak segi, banyak yang tidak mengharuskan begitu. Cuman pertanyaannya memang, Bang Dapat, seperti yang Bang Dapat katakan, kalau begitu, bagaimana? Gitu? Kalau head to head begitu, harus bagaimana? Ya sudah, yang kita cari kan kekekalan, bukan kemakmuran Mammon itu. Gitu. Ketika pilihannya adalah tidak tahan dan keluar, ya mungkin itu pilihan terbaik. Cari Mammon lain yang bisa dimanfaatkan untuk kekekalan. Atau cari pekerjaan yang tidak berisiko, yang tidak bertentangan. Oh ya. Soal berisiko sangat relatif. Iya, dia di bagian yang ini yang tidak banyak ataupun tidak berhubungan langsung. Begitu. Jadi ya. Pak Tumpal, saya minta kesempatan untuk memberikan waktu kepada Pak Steven bicara. Mari Mas Steven. Pak Jarwo ini bekas kerja di bank, saya juga bekas kerja di bank, pasti menghadapi masalah yang banyak sulit ya. Iya, Pak Steven. Tapi kebetulan saya dapat berkat dari Tuhan ya, saya bekerja di perusahaan asing Citibank yang sistem kontrolnya itu demikian rupa. Sebab kalau kita bekerja di satu perusahaan yang atasannya itu kan manusia gitu. Saya pikir selalu kalau manusia itu sebaik apapun juga pasti tidak bisa diharapkan 100% kejujurannya, kemauannya, dan sebagainya. Dan itu bisa diperkecil selalu dengan sistem. Dengan sistem yang bagus dan ketat sehingga seluruh perusahaan itu terkontrol, teraudit, dan sebagainya. Mengurangi. Sebab biar bagaimanapun juga ribuan orang kok yang kerja gitu, pasti ada menghadapi beribu orang, bermacam orang, jujur, nggak jujur, dan sebagainya. Tapi dengan sistem yang kuat itu banyak bisa dikurangi. Dan saya beruntung lah itu kerja di sana, yaitu di mana kontrolnya luar biasa sehingga memberikan tip aja itu nggak boleh. Misalnya memberikan kepada Bank Indonesia kalau Lebaran tip nggak boleh. Mula-mula dimusuhin saya sama Bank Indonesia untuk clearing segala macam nggak boleh kasih. Tapi lama-lama mereka menghargai karena semua laporan-laporan yang kita berikan semuanya memang laporan-laporan yang benar sehingga mereka tidak perlu menyelidiki luar biasa dan sehingga terjadi sogok-menyogok seperti begitu. Nah, kemudian saya juga beruntung kemudian diambil sama Astra. Itu William itu satu namanya mentor yang luar biasa. Waktu saya baru masuk saja saya sudah harus bikin NPWP. Saya bilang, Om, saya gaji cuma 700-800 ribu waktu itu. Kenapa mesti punya NPWP? Mau jadi orang kaya nggak? Jadi orang kaya punya NPWP bayar pajak gitu. Sebab kamu nanti tidak ada beban gitu. Jadi hal-hal yang demikian itu kita tergantung dari di mana kita bekerja dan di mana kita juga melihat memilih. Kalau memang keterlaluan, ya luar biasa. Saya tidak menyebutkan itu dua perusahaan yang berjalan dengan baik dan luar biasa ya. Sehingga dari pemerintah Astra itu juga sering mendapatkan cashback itu karena membayar pajak to the cents gitu semuanya, tidak pernah ketemu dan semua yang memeriksa itu tidak pernah dapat
apa-apa dan sebagainya karena tidak ada yang ditemukan. Tapi juga saya sering membantu perusahaan-perusahaan kecil yang sedang dan sebagainya yang saya tidak sanggup membantunya karena mereka jadi dendam saya kalau saya suruh hitung mereka pajak, bayar pajak dan sebagainya. Saya terpaksa saya tidak mau membantu lagi dan saya pindah lagi ke tempat lain. Sesudah saya pensiun dari Astra ya. Karena saya sudah mengalami bekerja di perusahaan yang sistemnya begitu bagus, kontrol begitu bagus sehingga bisa menghandle ribuan orang dalam bekerja menurut aturan. Kira-kira jalan keluarnya menjalankan satu perusahaan itu adalah dengan membangun satu sistem yang good governance yang luar biasa. Tidak bisa kita mengharapkan sama manusia. Manusia itu penuh sekali dengan akal bulusnya, terutama mengenai mamon ya. Di Citibank itu berbagian-bagian ada saja tuh yang kena mamon itu, di mana dia dibujuk sama mafia dari luar untuk melakukan penipuan-penipuan dan itu bisa lolos, tapi dalam waktu 3-4 bulan, setengah tahun udah ketahuan gitu karena sistemnya memeriksa. Demikian hanya tambahan saja Pak Jarwo. Ya, Pak Steven, terima kasih. Saya waktu di bank sih aman Pak dari gitu, tapi begitu masuk manufaktur, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Steven. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Tumpal masih menyediakan diri untuk menjawab. Saya sambil belajar nih. Memperluas wawasan. Silakan Pak Yosep, mana nih Pak Yosep? Oh itu Pak Yosep, Kuta Barat. Saya masih mau nanya, boleh nggak satu? Boleh. Kan saat itu yang mulai dilarang bercerai itu kok orang Kristen banyak bercerai, itu gimana tuh? Saya punya family itu beruntung ya. Kakak saya yang paling besar itu yang laki-laki sekarang umur 90 dan nikah 65 tahun. Kakak saya kemarin perempuan baru merayakan 60 tahun, yang besar dan 80 tahun. Jadi puluhan tahun itu sampai meninggal. Tapi ada satu diceraikan sama suaminya, tapi dia tuh menikah lagi dan sebagainya dengan hati jujur gitu sih. Tapi kan kalau liatin ayat-ayat kayak gitu kan jadi takut. Pak, kalau pertanyaannya nggak boleh cerai kok. Cerai, sekarang kita lihat 10 hukum Tuhan aja. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Banyak nggak orang punya Allah lain di hadapan Allah, meskipun tidak disebut Allah, jabatannya, uangnya, dan sebagainya. Lalu mengkuduskan hari Sabat. Hari Sabat yang mana? Sekarang mereka bingung loh. Hari Sabat itu hari apa tau? Tiap hari adalah kerja gitu. Lalu apalagi? Iya, banyak yang begitu juga. Ada banyak ibu-ibu yang bercerai pun tidak kawin lagi dan mengurus anaknya sampai berhasil dan sebagainya. Itu pun baik gitu. Ya, intinya seluruh hukum itu sudah potensial dilanggar. Kalau tanya Pak Steven tentang perceraian, mari kita tanya Pak Tumpal. Mari Pak Tumpal, kenapa orang-orang Kristen dilarang cerai kok cerai juga, Pak? Terus kawin lagi lagi? Memang kalau kita lihat itu kan berbagai macam kasus ya Pak. Kita kan makanya kan lalu kalau ada perceraian seperti itu mau menikah lagi di kita kan ada percakapan khusus begitu ya. Ada apa, kenapa, alasannya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab jelas katakan di sana yang tidak boleh bercerai kan gitu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, mestinya tadi Pak kembali lagi kalau kita baca Alkitab secara jujur kan gitu. Ya, dari awal sebetulnya kita tahu ya bahwa ada risiko kan kalau saya menikah ada risiko untuk cerai gitu loh Pak. Tapi kemudian kan kita berjanji nih. Nah, tinggal bagaimana dia janjinya dengan Tuhan kan gitu Pak sebetulnya. Ya, apakah dia sebagai orang percaya kan dia akan selalu berusaha untuk menepati apa yang dijanjikan gitu. Tapi kembali lagi manusia Pak ya, dia janji tinggal janji kan itu istilahnya. Tergantung pada bagaimana iman percayanya dia kepada Tuhan. Karena saya nggak bisa mengatakan ada penaltinya seperti ini. Tapi saya yakin Pak ya, ada batin tuh ya, secara batin bagaimana dia bergumul tentang hal itu dengan Tuhan. Jadi kita serahkan kembali kepada hati nurani gitu Pak sebetulnya ya. Karena orang kan bisa berbagai alasan ya, memberikan berbagai alasan untuk cerai gitu. Tapi kan firman Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan nggak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itu memang dari awal sudah harus terus ditekankan Pak sebelum pernikahan kan. Nah tadi kalau dia bisa bertahan ya saya kira akan lebih bagus ya, karena dengan itu kan berarti dia integrate ya dengan firman Tuhan itu. Jadi tetap menyatu dengan janjinya kepada Tuhan. Seperti itu Pak. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini boleh apa nggak boleh gitu.
Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Iya. Oke, terima kasih Pak Steven. Terima kasih. Ya. Pak Yosef silakan. Ya, selamat malam Pak Jarwo, selamat malam Pak Tumpal Tobing. Ya Pak, malam. Semua sehat-sehat ya. Saya mau nanya ini, begini Pak Pendeta. Jadi di ayat 9, 16 ayat 9 itu kan di situ dikatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kalau saya sih mamon tuh bisa bukan uang aja ya, bisa juga kedudukan atau sesuatu yang membuat kita nyaman dan enak lah, kira-kira itu. Nah, jadi di sini ikatlah persahabatan. Nah, kalau saya kaitkan dengan ayat 13, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Jadi di sini ada dua perbedaan bahwa persahabatan dan mengabdi. Ya. Kalau mengabdi memang itu ya memang nggak boleh lah gitu kan. Tapi kalau persahabatan, kalau saya rasa masih oke lah sebagai anak-anak terang. Ya kita harus lebih cerdik, gitu kan, untuk bersahabat dengan mamon. Tapi kita harus jangan mengabdi ya. Kira-kira itulah Pak. Apa kira-kira itu benar apa enggak Pak ya? Terima kasih Pak. Pak Tumpal silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang dikatakan pada ayat 9 itu kan Yesus juga mengatakan ikatan persahabatan. Karena yang disebut dengan mamon yang tidak jujur, kalau dia duniawi, sesuatu yang nyata, itu kan punya sifat ketidakjujuran ya Pak. Sebetulnya netral ya kan, tapi dia punya kemungkinan-kemungkinan untuk diarahkan ke tidak jujur begitu. Nah, ini memang yang berkaitan dengan mamon itu bukan hanya masalah uang, tapi di sini kebetulan kita bicara tentang uang gitu ya. Nah, uang itu kan harus dimanfaatkan ya. Itu tadi, pemanfaatan atau pengelolaan uang itu bagaimana kan gitu Pak. Makanya tadi kalau kita yang dikuasai oleh uang, maka mamon itu yang menguasai kita. Berarti Tuhan kita adalah uang kan gitu Pak. Tuhan kita adalah mamon seperti yang tertulis tadi kan. Jangan sampai ada dua tuan. Jadi tuannya tetap harus satu. Apakah tuannya mamon atau tuannya, nggak bisa orang mengatakan dua-duanya lah. Pokoknya bisa dua-duanya gitu. Nggak bisa ternyata. Yesus mengatakan tegas, nggak bisa. Harus salah satu yang menjadi tuannya. Kalau Tuhan yang menjadi tuannya, maka mamon itu harus tunduk. Kan gitu Pak. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya ngejar-ngejar uang ya, dan uang menguasai saya gitu. Tapi pada sisi yang lain saya mau melayani Tuhan kok. Nah ternyata nggak bisa, dan ini yang dicemooh oleh orang ahli Taurat itu Pak. Dia melihat dari sisi yang lain. Ada kok firman Tuhan yang mengatakan pokoknya kalau saya dekat dengan Tuhan saya akan diberkati. Yang ulangan tadi Pak, ulangan 28. Berarti orang yang diberkati itu adalah orang atau orang yang kaya, yang diberkati itu adalah orang yang mendengarkan Tuhan kan gitu. Padahal dalam cerita Lazarus dan orang kaya, lah kok orang yang diberkati kok masuk neraka kan gitu. Itu Yesus mengingatkan loh, ini loh yang kalian pikir kalau diberkati Tuhan ya dengan kekayaannya ya pasti dia masuk surga, pasti dia berkenan pada Tuhan. Ternyata enggak kan, ternyata dia ada di neraka. Nah, itu ceritanya seperti itu. Berarti bukan kekayaannya itu sebetulnya, tapi bagaimana sikap dia terhadap kekayaan itu. Dan ternyata orang kaya ini dikuasai oleh kekayaan sehingga dia tidak memikirkan orang lain tapi hanya memikirkan untuk kepentingan dirinya dia sendiri. Itu Pak kira-kira masuknya ke sana ya. Jadi memang ya harus dijadikan sahabat gitu. Tapi jangan sampai menguasai kan tapi gitu. jangan mengabdi ya. Jangan mengabdi. Nah, boleh mengabdi itu persoalannya. Ya itu ya, terima kasih Pak. Jelas terang. Bapak Ibu yang lain silakan. Saya mampir lagi boleh? Silakan Pak ya. Silakan. Saya dengar khotbahnya Pak Pendeta Tompul tahun lalu, berapa minggu lalu mengenai community, benar nggak Pak? Community. Iya. Community dari keluarga, community dari lingkungan, community semana gitu dan sebagainya untuk memberikan memberi keluar, memberi pengajaran, memberi contoh, memberi terang dan sebagainya. Saya pengalaman di sini. Jadi tadi kan kita bicara banyak mengenai what-nya gitu kan, ada makmon, ada parisi, ada apa dan sebagainya keadaan. Tapi how to-nya itu kan banyak cara gitu. Dan salah satu yang menarik itu dari khotbah itu adalah community, Pak.
saya lagi karena kerja di perusahaan yang besar gitu ya, sehingga bagaimana membentuk community orang jujur semuanya itu. Selain sistem, orang juga dididik dari muda dengan value-value yang sama dan sebagainya, berkembang sehingga akhirnya sampai di atas, sampai sekarang pun juga mereka bekerja di mana-mana dengan value yang terus-menerus sama, dan value itu dari pendidikan dari mulai itu juga merupakan satu kontrol terhadap diri sendiri sehingga memudahkan kita mengikuti perintah Tuhan. Sebab kalau sendirian kadang-kadang gampang terseret gelombang sini gelombang sana, ada ular lah nawarin apel, ada duit, ada ini, gangguannya banyak. Tapi kalau sebagai community kita strong. Benar Pak ya? Jadi itu semacam membangun sistem gitu Pak ya? Iya, sistem dan bukan sistem peraturan, tapi juga orang. Ya. Community, satu community yang mempunyai value yang sama, karakter yang sama. Betul ya. Apalagi karakter Tuhan Yesus gitu ya. Itu yang kami coba upayakan di sekolah Pak ya. Jadi untuk Iya di sekolah benar Pak, di sekolah Pak. Bagaimana membangun karakter Kristiani itu? Ya. Itu mulai dari hal-hal yang kecil kan gitu, pembiasaan yang kecil. Betul. Tapi dia juga bisa mengembangkan nanti dimanapun dia berada itu untuk membentuk community lagi. Iya betul Pak. Itu pun banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Nah kalau kebetulan, dan saya kebetulan dari pemimpin dan punya hak, diberi kuasa dan sebagainya, saya mudah untuk mendapatkan. Tapi kalau saya pindah ke satu perusahaan yang besar yang sudah jadi, suruh merubah begitu, waduh, tumpah darah. Kasih itu yang mesti sama dulu gitu. What is his vision-nya juga itu. Menarik itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Steven. Ya. Pak Tupal, saya tadinya sudah berniat men-skip kalau ada pertanyaan ini gitu, tapi ternyata ada yang tanya juga, dan itu yang tanya Pak Tom. Jadi mari kita baca dan kita bahas. Iya. Sama-sama. Ya. Mengenai perceraian yang tidak boleh, apakah tidak sebaiknya dilihat kasus per kasus? Bagaimana dengan KDRT yang mengancam jiwa? Pak Tupal membahasnya, Kak? Ya. Iya Pak. Ya, dari pengalaman bersama dengan pendeta gitu Pak ya. Jadi kan memang kita lihat kasus per kasus Pak. Memang kita harus lihat kasus per kasus ya. Kita nggak bisa prinsipnya kita nggak mau ada perceraian. Prinsipnya itu dulu. Ya, tetapi kemudian kita akan lihat sebisa-bisanya ya dia tidak usah bercerai kan gitu, sebisa-bisanya. Karena kita melarang ada perceraian itu kan seperti yang firman Tuhan katakan. Kita berprinsip berpegang pada hal itu gitu. Tapi kalau tadi misalnya dari pihak yang yang laki-laki atau yang perempuan, dianya yang mau bercerai karena nggak tahan misalnya gitu ya, masalah ini kan etika ya Pak. Kita berharap, kita mendoakan bergumul bersama supaya itu tidak terjadi. Maka kan ada rentang waktu gitu ya. Coba pikirkan dulu lah, gumuli dulu, doakan dulu. Nah kita sambil mendampingi gitu Pak. Jadi betul saya kira memang kita lihat kasus per kasus nggak bisa langsung justifikasi gampang hitam putih gitu Pak. Ternyata nggak semudah itu gitu. Prinsipnya jelas bahwa gereja tidak menyetujui. Tidak, ya. Tetapi kalau ada realita yang terjadi, gereja tetap harus mendampingi, begitu ya Pak ya? Ya, mendampingi Pak. Betul. Terima kasih Pak Tumbal. Demikian Pak Tom. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin sharing atau bertanya? Silakan. Pak Erik tadi raise hand Pak Erik. Ya Pak, sama-sama. Pak Erik, Pak Hari, monggo Pak Hari. Iya Pak. Merespon. Pak Tumpal, mohon penjelasan lebih jauh mengenai Ulangan 15 ayat 1, Pak. Ya, Pak. Apakah Ulangan 15 ayat 1 itu merupakan salah satu hukum Taurat yang harus dipatuhi oleh orang Yahudi? Kan di sana dikatakan bahwa setiap 7 tahun, pada akhir tahun ke-7, akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Enak banget kalau rasanya, kalau dengar ya, buat orang yang ngutang rasanya plong banget gitu loh. Kalau ini, kalau saya mungkin bukan orang Yahudi ya barangkali nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau orang Yahudi gitu loh,
apakah harus dipenuhi itu Pak? Sampai sekarang maksud saya, enggak zaman dulu. Kalau zaman dulu sih udah jelas. Kalau zaman sekarang, kalau dia langgar misalnya gitu, ya kan mestinya orang makan babi aja nggak boleh gitu kan. Ya, ini apa namanya, kamu nggak ngapusin utang saudaramu, wah, itu melanggar hukum Taurat. Kayak apa Pak? Apa namanya, sebetulnya pola pikir mereka atau apa di belakang ketentuan ini Pak? Terima kasih Pak Tumbal. Terima kasih Pak Ari. Mari Pak Tumbal. Ya, ini Pak, ini kan apa sih istilahnya, aturan atau adatnya gitu Pak ya. Jadi ada semacam kepercayaan 7 tahun itu kan masa pembebasan sebetulnya Pak. Ada hari namanya Yom Yahweh, jadi harinya Tuhan gitu. Nah di situ ada sukacita Pak. Itu sama seperti kalau misalnya ada hari tertentu gitu Pak di orang Batak atau apa begitu yang kemudian kita rayakan, dan karena hari itu ada lalu kita juga bergembira gitulah, bersukacita. Misalnya kayak Ramadan dan lain sebagainya itu. Nah dalam rasa sukacita itu kan ungkapannya macam-macam. Salah satunya ini tadi Pak. Salah satunya ini. Nah, kalau seseorang itu bisa menghapuskan dosa orang yang berpiutang, betul ya, berhutang, berarti dia diberkati Pak dalam hidupnya. Jadi kalau saya nggak diberkati, misalnya entar dulu saya nggak punya Jadi ya nggak bisa nih. Kan ini tadi kata-katanya gitu Pak. Jadi kalau kamu memang kamu diberkati sama Tuhan kan. Jadi kalau kamu diberkati ya sudahlah, cincai lah itu kan. Jadi kalau misalnya ada yang hutang setelah 7 tahun Pak ya. Jadi setelah 7 tahun itu kan ternyata ya semacam sisa-sisanya lah gitu ya. Jadi mungkin dia harus nunggu 7 tahun gitu Pak, supaya dapat pembebasan gitu. Ya itu memang aturannya mereka seperti itu, dan mereka merasa diberkati Pak. Ketika mereka nanti juga memberikan menghapuskan hutang piutang itu mereka juga merasa secara psikologis mereka sangat diberkati. Itu yang saya tahu Pak. Kira-kira teman-teman dari orang-orang Israel, orang Yahudi ya. Sampai sekarang Pak, maksud saya, apakah sampai sekarang masih berlaku? Itu kan berlaku secara negara kan enggak Pak, tapi ini lebih kepada pribadi gitu loh Pak. Jadi lebih kepada pribadi, misalnya saya dengan kakak saya atau dengan adik kan gitu Pak, dengan orang-orang di sekitar saya begitu. Jadi sudahlah, saya kan diberkati sama Tuhan, ya sudahlah saya hapuskan hutang kamu. Tapi kalau dengan orang luar tetap ditagih Pak. Di sana dikatakan kalau orang asing kan masih tetap boleh ditagih terus gitu. Orang asing kan di luar lingkaran Pak ya. Di luar lingkaran. Ya di luar lingkaran. Tapi pertama-tama lingkarannya mereka dulu kan. Itu yang awalnya, yang kelihatan yang kelihatan gitu. Nah kalau di luar lingkaran kan kita nggak ngerti nih Pak. Apa sih yang menyebabkan dia nggak bisa bayar misalnya gitu. Tapi kalau dalam lingkaran saya bisa ngerti kan. Oh dia emang nggak bisa, sudah usahakan begitu, tetap nggak bisa gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya memaafkan, saya menghapuskan itu. Ini Pak lingkaran dalamnya. Banker kayak Pak Steven sama Pak Jarwo bingung juga bagaimana. Terima kasih Pak, terima kasih. Ada pengampunan tuh Pak. Apalagi kalau teman yang utang kaya nggak mau bayar gimana Pak? Enggak, ini sebetulnya menunjukkan karunia Tuhan gitu ya kepada mereka. Kalau mereka seperti yang Pak Tumbal bilang mau mendengarkan Tuhan dan sebagainya, mereka akan dibuat makmur. Tidak akan ada orang miskin di antaramu. Makanya kalau sampai ada perhitungan utang-utang itu di antara saudaramu, hapuskan pada hari ke-7. Tapi kepada orang asing tetap ditagih, karena kau akan menghutangi bangsa-bangsa gitu loh Pak, dikatakan Pak di belakangnya itu. Ya intinya kalau kau mendengarkan Tuhan, Tuhan akan membuatmu makmur. Tuhan ngomong begitu di situ, sehingga menghutangi bangsa-bangsa, dan itu tetap aja ditagih kalau itu kelihatannya. Mungkin begitu Pak Adi. Pak Tumbal, terima kasih. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Gunawan, mau sharing Bapak? Malam Pak Jarwo. Pak Gunawan. Pak Gunawan, udah lama nggak ketemu Pak. Apa kabar Pak Tumpal? Baik Pak, terima kasih. Enggak, Pak Tumpal udah bahas, saya kira udah mengcover semua yang harus dicuatkan. Saya cuma mau ini aja, nekankan bagian tertentu aja. Tadi kan yang dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Udah jelas sekali. Jadi kalau mengabdi kepada Mamon,
Tuhan itu dipergunakan sebagai alat. Nah, kebalikannya, kalau kita mengabdi kepada Allah, mamonnya yang dipergunakan sebagai alat buat Tuhan. Jadi itu yang dimaksud di ayat 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Istilah yang dipakai di sini, mamon yang tidak jujur, itu satu ungkapan zaman dulu. Jadi zaman sekarang udah nggak dipakai ungkapan seperti itu. Itu katanya sih berasal dari Aramaik ungkapannya. Nggak jelas artinya, tapi mungkin harta duniawi gitulah ya. Lebih mudah dipakai terjemahan bebasnya. Jadi pakailah harta duniawi untuk membuat persahabatan. Dalam pengertian ditujukan kepada murid-murid. Sebab di ayat 1 kan dikatakan, Yesus berkata pada murid-muridnya. Tetapi Pak Tumpal sudah jelaskan juga tadi kan, itu background-nya di ayat 8. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena ia bertindak dengan cerdik. Ini bahasa Indonesianya terlalu sopan. Harusnya pakai bahasa Cina lebih jelas. Orang itu terlalu lihai. Nah, bendahara itu lihai. Lihai itu lain dengan cerdik loh. Lihai itu cerdik yang licik. Nah, gitu kan? Makanya jadi disebut bajingan, Pak. Boleh, biar lihai banget. Jadi istilahnya likiat, Pak Gunawan. Likiat. boleh. Jadi lebih jelas ya kalau dibilang gitu. Iya. Ini bendahara ini likiat banget gitu. Nah, lebih likiat daripada orang-orang percaya. Jadi Tuhan Yesus bilang sama muridnya, tuh contoh orang-orang yang lihai itu, pergunakanlah harta duniawi untuk membuat kebaikan, buat pekerjaan Tuhan, membuat persahabatan, supaya nanti kalau udah habis, artinya mati, di tempat penghakiman nanti banyak kreditnya. Itu teman-temanmu akan bilang, oh ini tuh baik gitu. Sebagai orang Kristen. Mungkin itu disederhanakan kali ya. Iya, Pak Gun. Terima kasih, Pak. Lihai, Pak. Pak Tumpal belajar silat malam ini. Terima kasih, Pak Gun, Pak Tom. Pak Tumpal mau menanggapi? Saya malah belajar, Pak, kata lihai tadi saya catat. Bapak Ibu yang lain, mari. Kurang gitu ya. Cerdik tapi licik. Iya, cerdik yang licik gitu. Cerdik yang licik, lihai. Lihai. Nanti tolong Pak terjemahan dalam bahasa kadang-kadang emang harus membandingkan ya, melihat dari kitab-kitab lain gitu ya. Jadi ada kata lain yang lebih memperjelas maksudnya apa begitu. Oh, bahasa itu di komik, Pak. Ya, keterbatasan bahasa ya kadang-kadang. Ya, kita susah nerjemahkan itu. Ya. Akhirnya kita diskusi nggak jelas. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang lain silakan, kita masih cukup punya banyak waktu. Tapi kalau dianggap cukup, kita akan berhenti di sini. Sebentar, saya intip. Kakak Berlian, mau bertanya Kakak Berlian? Enggak, Pak. Ya udah nyanyi aja. Nyanyi aja. Enggak, tenang aja. Maksud saya setuju ya tadi kalau saya rangkum di otak saya gitu. Saya pikir benar ya tentang bicara tentang mamon atau uang. Uangnya sendiri memang kalau kita jadi pengabdi dari uang, benar. Kayaknya saya juga nggak setuju ya seperti itu. Tetapi kalau kita tidak mengabdi kan memang dibilang kita mesti cerdas atau cerdik lah ya, seperti ular, tapi tulus seperti merpati gitu. Jadi kan kayaknya Tuhan Yesus itu lagi kasih sarkastik aja gitu. Karena saya pikir anak-anak dunia memang kok lihai-lihai ya. Saya pakai istilah Pak Gunawan ya, memang lebih lihai gitu dibandingin anak-anak Tuhan gitu. Karena anak-anak Tuhan lurus-lurus aja. Saking mau rohaninya
Jadi nggak terlalu pikirin uang gitu loh, nggak mau ke uang gitu. Padahal siapa yang bilang gitu kan? Karena uang itu kalau kita pakai untuk kebaikan, untuk kerajaan Allah gitulah ya. Padahal kan memang perlu, harus, karena itu kan memang mata uang itu kan memang dipakai di dunia ini untuk transaksi apapun gitu. Jadi berarti jangan pendek pikirannya, justru harus memikirkan tentang hal yang kekal, tapi memikirkan tentang dunia. Jadi bertanggung jawab atas hidup dan bertanggung jawab atas kehidupan yang kelak ya, kekal itu gitu. Itu aja Kak Jarwo. Botima. Terima kasih ya Kak. Mari Bapak Ibu yang lain. Karena itu bukan pertanyaan kan, itu adalah pernyataan dari Kakak Berlian. Mempertebal deh apa yang saya dapat. Iya, betul. Bu Sri Hidayat. Sekarang kita bisa bilang lihai seperti ular ya Pak. Jangan Pak, ulernya nggak mau, karena ulernya juga tetapnya maunya cerdik dia. Kalau lihai konotasinya ada negatifnya Pak. Iya. Terima kasih. Jarwo. Bu Sri silakan. Iya, saya off tapi ya videonya, takut nanti nggak kedengeran. Kedengeran nggak suara Ya Bu, saya? kedengeran sih, kedengeran. Lagi baik kayaknya channelnya Bu. Iya, saya terus terang sangat mengagumi Pak Tumpal. Bagaimana Pak Tumpal mengajar tentang karakter Kristiani kepada anak-anak TM ya. Ya. Itu memang setiap anak-anak Tuhan itu harus mempunyai integritas yang tinggi tentang kejujurannya. Namun saya ceritakan Pak Tumpal bagaimana ketika anak saya sekolah di Jerman waktu itu. Pak Tumpal tahu lama di Jerman. Ketika waktu itu ya, zaman anak saya itu belum ada handphone, belum ada, jadi pakai email dan pakai telepon yang dimasukin koin itu ya Pak ya. Anak saya di asrama itu kira-kira ada 10 orang, yang Kristen 2. Mereka selalu pakai koin yang 500 rupiah dari Indonesia, itu bisa dipakai berulang-ulang. Nah, Bapak tahu ya, ketawa Pak Tumpal. Kemudian selain itu, kalau mau cuci cuci di mesin cuci umum ya, kan juga pakai koin ya Pak ya. Itu juga begitu, mereka berulang-ulang dipakai. Saya sendiri tidak pernah tahu, tapi ketika saya mengunjungi mereka, saya itu ditarik oleh salah satu teman anak saya mengatakan bahwa tante ngajarin apa sama David sampai dia tidak pernah tergoda sekalipun untuk mengakali hal-hal itu. Dan saya bersyukur bahwa anak saya dari TM, bagaimana diajarkan tentang karakter building itu. Sampai dia bekerja, waktu itu perusahaan dia itu harus bergabung dengan BUMN. Jabatan dia lumayan bagus waktu itu, tapi karena dia mendengar tentang BUMN, dia lebih baik keluar. Jadi integritas itu memang harus diperlukan oleh setiap anak-anak Tuhan ya, supaya dunia juga boleh melihat ada Tuhan yang membimbing dia dan memimpin dia. Jadi saya sangat bersyukur, semoga sesudah ada Pak Tumpal pergi tetap diteruskan itu bagaimana karakter building itu dibangun, sehingga setiap anak-anak Tuhan itu selalu mempunyai integritas yang tinggi dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja Pak Sujarwo, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Pak Tumpal tak tergantikan. Pak Tumpal mana kami? Silakan Pak Tumpal. Saya kok ingat kata lihai terus ya. Pak Tumpal ini sesat. Enggak, terima kasih Bu Sri. Tapi maksudnya memang perlu ya ada kecerdikan gitu ya. Walaupun jangan sangat perlu sekali Pak. Itu dasar dari seperti tadi Pak Stephen mengatakan, bagaimana dasar itu harus dibangun dari saat-saat muda. Sehingga sampai tua pun
sampai dewasa pun dia tidak pernah tergiur akan hal itu. Dan itu adalah suatu integritas yang sangat-sangat tinggi sekali. Terima kasih. Iya Bu, jadi memang prinsip Tuhan Yesus itu ya, jadi bertanggung jawablah pada perkara-perkara kecil. Itu saya kira yang harus dipegang terus gitu ya. Kan kalau saya lihat cucu saya gitu ya, ngelihatnya kan mulai dari sedikit ya, dia mulai jalan, tapi pada waktu jalan, belajar jalan kan dia jatuh, terus bangkit lagi, jatuh, bangun lagi. Nah sekarang sudah bisa jalan. Lalu kemudian saya lihat lagi perkembangan bicara. Saya nggak ngerti dia bicara apa, pokoknya dia bicara aja terus gitu. Nah, dalam bicara itu nanti kan dibetulkan gitu ya, diperbaiki. Ini maksudnya ini, akhirnya dia belajar di situ. Ini kan semua mulai dari yang kecil ya. Nah, kadang-kadang kan kita mengatakan saya mau melayani yang besar. Tunggu dulu ya, apakah yang kita sudah setia dengan yang kecil? Dan itu selalu saya terapkan dalam diri saya gitu, Bu. Ketika mengatakan saya mau bikin karakter building untuk anak-anak TM. Sebentar dulu, apakah saya sudah juga melakukannya? Padahal kan kita ini kan masih terus harus belajar ya. Kita juga harus belajar kan untuk menerapkan karakter building dalam hidup kita gitu. Nah, ini saya kira itu Bu, anak-anak selalu ingat ya tentang belajar dari perkara-perkara kecil apapun itu. Ya, terima kasih Pak Tumpang. Sudah meneladani dan memberi contoh. Terima kasih Putri, terima kasih Pak Tumbal. Pak Gunawan mau menyampaikan sesuatu? Boleh Pak, ini nambahkan saja karena ayat 16 sampai 18 tuh kayak aneh, nyempil di tengah-tengah. Jadi saya mau katakanlah, saya lihat kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu ayat 16 sampai 18 NIV itu terpisah. Ada subtitlenya. Kalau saya lihat dalam terjemahan bahasa Yunani, ayat 14 sampai 18 itu terpisah. Jadi mulainya ayat 14. Jadi saya coba memahami, kelihatannya begini, jadi ayat 1 sampai ayat 13, itu kalau kita lihat mulanya, Yesus berkata pada murid-muridnya. Jadi ini pengajaran yang ditujukan kepada murid-muridnya, tetapi di depan para Farisi. Ini ketika itu kalau lihat di pasal 15, mereka itu bersama dengan tukang cukai macam-macam, maka ceritanya tentang duit. Kemudian di ayat 16 dikatakan Yesus berkata pada murid-muridnya. Sedangkan mulai ayat 14 sampai ayat 18 itu ditujukan kepada orang Farisi. Ya, jadi ceritanya agak nyempil di tengah nih. Di dalam kerumunan ada dua golongan katakanlah. Satu orang-orang yang pengikut Yesus, yang lain orang-orang Farisi. Nah, di ayat 14 itu, semua yang didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, mereka mencemoohkan dia. Jadi, orang Farisi itu dengar juga cerita tentang duit. Tapi orang Farisi nggak suka gitu. Jengkel mungkin, jadi dia mencemoohkan Yesus. Makanya Yesus berpaling kepada Farisi, bilang, jadi ayat 15-18, ini berkenaan dengan tradisi orang Yahudi saat itu. Saya kira begitu ya. Jadi dia bilang, Yesus bilang, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apapun yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Ini berkenaan dengan duit tadi. Jadi orang Farisi merasa ketika Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon, kayaknya Pak Tumpal sudah jelaskan, orang Farisi sepertinya tersinggung. Kan yang hadir orang Farisi tuh kaya-kaya tuh. Tersinggung gitu. Masa, padahal dalam tradisi perjanjian lama itu orang yang kaya itu orang yang diberkati ya. Dan sampai sekarang pun banyak yang beranggapan gitu kan. Oh, ini orang yang sangat diberkati, makanya kaya gitu, sukses dan lain-lain. Nah, orang Farisi ini mencemoohkan Yesus, lalu Yesus berkata kepada dia, kamu membenarkan diri sendiri, sebab dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Kemudian dikatakan hukum Taurat, kitab para mandiri berlaku pada
ini terjemahan bahasa Indonesianya agak sedikit susah dimengerti. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes. Maksudnya kalau lihat dalam terjemahan lain itu hukum Taurat dan para nabi itu ditulis sampai Yohanes. Setelah itu penggambaran tentang kerajaan Allah gitu. Tadi Pak Tumpal sudah menjelaskan, kemudian dikatakan bahwa lebih mudah langit bumi, tapi satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ada yang batal. Jadi semuanya tepat. Kemudian kenapa Yesus mencantumkan ayat 18 yang kayak nyelip? Ini kelihatannya ini berkenaan dengan orang Yahudi Farisi itu percaya mereka itu diberkati Tuhan dalam mereka, buktinya mereka sukses gitu ya. Jadi kelihatannya kalau saya lihat di sini berkaitan dengan Matius, kalau kita baca dalam Matius, orang Farisi itu nanya ke Yesus, apakah boleh saya menceraikan istri? Terus Yesus bilang kan, apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kemudian orang Farisi itu ngotot, loh hukum Musa kan bilang boleh, kalau dikasih sertifikat. Ya kan? Kalau dikasih sertifikat, diceraikan dengan sertifikat, boleh. Terus Yesus bilang, hukum Musa itu dibilang karena kamu itu sangat degil, apa gimana ya? Yang seperti itu. Jadi, orang Farisi itu ingin membenarkan diri. Dan orang-orang yang Farisi yang kaya, lebih mudah untuk menceraikan seorang perempuan daripada, karena tinggal nulis surat cerai gitu. Kasih sangu, beres. Jadi, kelihatannya di sini, karena orang Farisi itu mencemoohkan Yesus, Yesus menegur isi hati mereka nih, termasuk bukan hanya perkara mamon, tapi juga perkara soal cerai. Jadi istilahnya karena orang Farisi tadi mengira dengan kekayaannya, dia itu dapat privilege, dapat kemudahan. Makasih. Terima kasih, Pak Gunawan. Soal ayat tentang perceraian itu memang aneh. Sepertinya out of context gitu ya Pak ya? Itu karena kita bacanya bukan, kalau kita orang Farisi hidup saat itu, saat Yesus cerita di hadapannya, dia ngerti gitu, dia yang disinggung. Oh iya, iya, iya. Karena kita bukan orang Farisi, kita nggak ngerti, ngapain kok cerita ini. Bukan, alasannya apa gitu Pak Gun? Karena dari tadi nggak ada ngomong tentang pernikahan gitu ya. Betul. Kalau tadi Pak bilang bahwa orang-orang Farisi itu kaya, enggak. Orang Farisi umumnya tidak kaya. Mereka golongan pekerja menengah yang bekerja mempertahankan hukum, nah, buru duit. Yang kaya itu orang Saduki sebetulnya. Coba nanti ya kita nggak akan bisa di sini datanya tidak cukup Pak Jarwo. Jadi memang agak sulit untuk mendebat. Ini apa yang saya uraikan ini hanya untuk memudahkan kita mengerti saja. Dalam pengertian yang jelas bahwa ayat 14 itu ditujukan kepada kelompok yang mencemoohkan Yesus. Sedangkan ayat 1 sampai 13 bicara kepada muridnya gitu. Jadi di dalam kerumunan orang itu sepertinya bisa dibagi dua kelompok. Kelompok yang murid-murid Yesus dan kelompok yang ingin tahu Yesus tapi sangat tradisional gitu ya, mempertahankan tradisi. Kelihatannya ayat 14 ini, 14 ini jelas dikatakan didengar oleh orang-orang Farisi dan hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi ayat 15 sampai 18 itu ditujukan kepada mereka. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai mereka, mungkin kita bisa lebih memahami kenapa ayat 18 itu ada di situ. Makasih. Ya. Saya setuju dengan Pak Gun bahwa kita kurang bahan untuk ini. Saya biasanya nggak komentar kalau saya belum punya bahan bacaan gitu ya. Saya akan coba cari itu karena di Matius banyak sekali bukti bahwa teks itu disisipkan kemudian gitu sebelum kanonisasi gitu ya. Entah tujuan apa. Kayak seperti kisah tentang perempuan berdosa yang diampuni itu nyata-nyata juga sisipan itu. Sekian 200 tahun kemudian sebelum kanonisasi selesai. Tapi oke lah, kita selesaikan di situ saja.
Sebentar, apa tadi bahasan terakhirnya ya? Oh, bukan, saya ngomentari Pak Gunawan tentang orang Farisi dan orang Saduki. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Bapak-Ibu yang lain, satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Habis sedikit boleh, Pak? Oh, Pak Tuhan, silakan. Oh, saya melupakan hostnya. Silakan, Pak Tuhan. Jadi saya kira terima kasih Pak. Tadi Pak Gunawan sudah memberikan rangkumannya ya. Jadi kita bisa memahami secara keseluruhan begitu. Harus kita bayangkan bahwa sebetulnya ini kan betul Pak. Kalau ini yang baca orang Yahudi, dia langsung tahu nih mau kemana nih tembakan pisangnya Yesus tuh mau kemana kira-kira kan, larinya mau kemana dia tahu gitu. Nah kita harus bayangkan bahwa ini kan nggak ada ayat, maksudnya ayat-ayat 1, 2, 3, 4 kan itu dibuat terlebih dahulu, dibuat kemudian. Nah saya selalu melihatnya gini, kita mau lihat pendekatan dengan historis kritis kayak tadi Pak Jarwo misalnya mau ngelihat teksnya gimana bisa saja gitu. Tetapi yang ditawarkan pada kita kan kanonisasinya seperti ini. Lalu saya berpikir bahwa belajar apa ya kita dari sini ya. Tadi misalnya memang para murid Pak ya, ada murid di sana sekaligus menurut saya Yesus mengajarkan pada para murid supaya mereka mengetahui ini loh ada ahli-ahli agama, bagaimana cara mereka memahami firman Tuhan. Nah, saya kok belajar dari situ ya karena itu saya kenakan dengan diri saya sendiri kan begitu ya, bahwa ketika kita baca firman Tuhan misalnya gitu ya, jangan cuman separuh-separuh atau dipilah-pilah atau cuman parsial gitu, tapi harus kita lihat keseluruhannya supaya kita jujur. Ada apa namanya dengan jujur, dengan sanubari lah, dengan hati nurani gitu kita bacanya. Jadi bukan cuma dengan pikiran kita semata. Tapi tadi kan diperkaya ya dari Pak Jarwo, dari Pak Gunawan dan juga dari kita semua ya. Jadi rupanya menarik sekali ya Patibulum ini kan kita belajar saling melengkapi. Ada banyak hal nih yang kita dapatkan di sini, tapi jangan sampai nanti kita pulang bingung gitu ya, karena ada banyak pendekatan sih sebetulnya, ada banyak pendekatan. Tapi mari kita lakukan seperti yang kita ketahui. Ini kan sebetulnya masukan-masukan ini untuk menambah pengertian dan pengetahuan kita begitu. Tapi kembali lagi ketika kita baca, ya kita fokus dengan Tuhan tuh ngomong apa sama kita, firman Tuhan tuh ngomong apa sama kita. Jangan kita malah bingung dengan apa namanya ayat-ayat yang apa ini kok kayak gini kenapa, ini kok kayak gini kenapa ya. Tapi lebih kepada ini secara pribadi ya, lebih kepada apa sih Tuhan mau bicara apa dengan saya. Nah, Patibulum tuh membantu kita untuk melihat lebih luas gitu loh. Kan gitu ya, melihat lebih luas. Kayak dipreteli semua, teknisnya seperti apa, ini seperti apa. Maksudnya bukan supaya kita tambah bingung, tapi semakin kita, oh ternyata luas banget ya dari ayat-ayat yang kita baca ini. Jadi bisa semakin mengerti. Saya kira gitu Pak Jarwo ya, mungkin ini luar biasa. Terima kasih Pak Tumpang. Bapak Ibu, sampai di sini Patibulum kita. Waktunya udah nyampe. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita berfoto dulu. Karenanya mohon berkenan menyalakan videonya. Oke, Bu Esther bisa lebih dekat. Bang Maruli ini mesti kalau foto terus ngechat. Bang, jangan ngechat dulu ya. Sebentar. Kak Ina, Kak Yos. Hadir. Ayo, nyalain itunya. Kak Mary, nyalain videomu, Kak Mary. Oke, saya akan ambil fotonya ya. Kita ada 3 lembar. Pak Erik, mana Pak Erik tadi? Oke. Lembar pertama. Bentar Pak. Ada yang ketinggalan. Oh, ada Bu Ira. Bu Linda, sini Bu Linda. Dia duduk di balik laptop. Mari, betul. 3, 4. Lembar pertama. Sebentar ya Bu ya. Mentang-mentang hari kasih sayang terus dari Oke, sekarang kita ke lembar kedua. Pak James muncul, mudah-mudahan tadi ada. Kak Mary itu on ya? Senyum dong. Kak Mary. Oh iya, on loh itu. Senyum Kak Mary. 3, senyum kayak Bu Ratna gitu dong. 3, 4. Sebentar. Kita rekam dulu.
Wah, sip. Oke, lu kok malah mundur? Ayo. Udah, dah. Sekarang lembar ketiga. 3, 4. Aman. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah dengan setia bersekutu bersama sampai akhir. Kita akan tutup persekutuan kita dalam doa. Pak Tumpal, terima kasih. Tuhan berkati Pak Tumpal dan pelayanannya. Pak Gunawan berkenan menutup dalam doa. Silakan Pak Gunawan. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji dan terima kasih. Engkau telah memungkinkan kami untuk berkumpul, dan Engkau telah memungkinkan Pak Tumpal untuk memberikan pencerahan kepada kami. Kami bersyukur malam ini akan pengajaran yang Engkau berikan. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang Engkau kemukakan ini bisa membukakan mata hati kami dan menembus hati yang terdalam dan mengarahkan kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran-Mu. Sebentar kami akan berpisah. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa, dan penyertaan-Mu ini membangkitkan semangat untuk terus melakukan hal yang baik di mata-Mu. Jika di antara kami ada yang tidak bisa hadir, ada yang sakit, kurang sehat, Tuhan, kiranya Engkau menilik satu persatu dan menjawab doa-doa mereka agar ada sukacita ketika kami mendengarkan jawaban dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Tumpal sekali lagi terima kasih. Mbak Rini terima kasih. Pak Tumpal. Terima kasih Pak Tumpal. Pak Jarwo terima kasih. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Tumpal.